Sore itu langit Purworejo terlihat teduh. Jalanan menuju jembatan Bogowonto tampak lengang. Hanya sesekali motor lewat dengan bunyi knalpot pecah sunyi. Di tepi jalan, berdiri sebuah warung sederhana berlampu kuning temaram. Papan kayunya bertuliskan bakso Pak Darto, paling gurih di sini. Aroma kaldu daging menyeruak, bercampur dengan angin lembab dari arah sungai. Suara sendok membentur mangkuk terdengar dari dalam. Diselingi tawa kecil beberapa pembeli yang mampir selepas maghrib. Warung itu baru buka sekitar 2 bulan, tapi entah kenapa sudah ramai pembeli. Banyak yang bilang rasa baksonya berbeda. Gurihnya seperti bikin nagih. Pak Darto, si pemilik warung, dikenal ramah dan pendiam. Ia sering terlihat sendirian, terutama menjelang malam. Kadang warga melihatnya berjalan pelan ke arah sungai sambil membawa bungkusan daun pisang. Tak ada yang curiga, karena di desa itu memberi sesajen di sungai bukan hal aneh. Tapi sejak warung itu buka, suasana di sekitar jembatan terasa lain. Beberapa warga bilang, kalau lewat situ tengah malam, mereka mendengar suara tawa anak kecil di pinggir sungai, padahal tak ada siapapun di sana. Sore di desa Kutoarjo selalu punya nuansa yang khas. Langitnya oranye lembut dan angin dari arah sungai Bogowonto membawa bau tanah basah yang menenangkan. Di ujung jalan menuju jembatan tua yang menghubungkan 2 dusun, berdirilah sebuah warung sederhana beratap seng dengan papan nama kayu bertuliskan bakso Pak Darto, gurih asli tanpa saingan. Warung itu tidak besar, hanya ada 4 meja panjang dengan bangku kayu, 1 etalase kaca berisi pentol-pentol bulat, dan panci besar yang terus mengepul dari pagi sampai malam. Di depan tergantung bohlam kuning yang temaram, menyorot tulisan yang sudah mulai pudar karena debu jalanan. Pak Darto, pemiliknya, adalah duda parubaya yang baru kembali ke desanya setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Wajahnya keras, kulitnya legam, tapi tutur katanya lembut. Ia jarang bicara banyak, lebih sering tersenyum ketika pembeli memuji rasa baksonya. Rahasia dapurnya apa, Pak? Tanya seorang pelanggan suatu sore. Pak Darto hanya terkekeh pelan. Yang penting direbus dengan sabar, Mas. Kalau tergesa-gesa, rasa gurihnya kabur. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia belajar membuat bakso. Tapi sejak warung itu buka 2 bulan lalu, pengunjungnya tak pernah sepi. Siang ramai oleh sopir truk dan pelajar. Malamnya gantian warga yang mampir sepulang ngaji atau ronda. Padahal tak ada papan iklan, tak ada promosi online. Tapi entah bagaimana orang-orang selalu datang. Beberapa warga sempat berbisik, mungkin karena lokasinya dekat jembatan. Di situ anginnya sejuk, pemandangan sungainya juga indah saat senja. Tapi sebagian yang lebih tua punya pendapat lain. Tempat itu dulu jarang dipakai orang loh. Angker, kata Pak Karto, tetangga sebelah warung. Dulu pernah ada yang buka bengkel di situ, tapi cuma tahan 3 bulan. Katanya sering diganggu. Namun anehnya, sejak warung bakso itu berdiri, suasana di sekitar jembatan justru terasa lebih hidup. Lampu jalan yang dulu sering mati kini menyala setiap malam, seolah ada yang menjaga. Salah satu pelanggan tetap warung itu adalah Raka, mahasiswa semester akhir dari Universitas Negeri di Purworejo. Ia ngekos di rumah Bu Marni. Jaraknya hanya sekitar 2 rumah dari warung Pak Darto. Raka bukan orang yang percaya hal-hal mistis. Hidupnya sederhana. Kuliah, nongkrong, kadang main game di kamar. Tapi sejak pertama kali makan di warung itu, ia merasa ada sesuatu yang beda. Bukan cuma rasanya, tapi suasananya. Kaldu baksonya pekat dan gurih, seperti ada aroma daging yang kuat tapi tidak amis. Setiap suapan terasa hangat sampai ke dada. Ia sempat berpikir mungkin Pak Darto memakai resep turun-temurun. Raka jadi sering datang, kadang pagi, kadang malam. Ia mulai akrab dengan Pak Darto. Mas Raka tiap malam ke sini, nggak bosen? Tanya Pak Darto suatu malam sambil menata mangkuk. Baksonya enak banget, Pak. Rasanya tuh beda. Nggak kayak yang di kota. Pak Darto hanya tersenyum samar. Kalau rezeki datang dari tangan sendiri, rasanya memang lebih nikmat. Raka mengangguk. Ia tak menyadari. Di balik senyum tenang itu, mata Pak Darto sempat menatap ke arah belakang warung, ke sumur tua yang separuh tertutup semak. Malam-malam di daerah itu selalu sunyi setelah pukul 9. Tapi warung bakso Pak Darto tetap buka sampai lewat tengah malam. Aneh, pembeli justru datang lebih ramai di jam itu. Ada yang sengaja mampir dari kota, ada juga yang baru pulang kerja malam. Raka sering melewati warung itu sepulang nongkrong. Ia kadang melihat bayangan orang duduk di meja luar, padahal dari jauh terlihat warung sudah gelap.
Pernah sekali ia mendengar suara sendok membentur mangkuk, tapi saat ia mendekat warungnya kosong. Mungkin cuma halu, aku ngantuk, gumamnya sambil menunduk. Namun sejak beberapa hari terakhir Raka memperhatikan sesuatu. Setiap malam sekitar pukul 12, Pak Darto keluar dari warung sambil membawa bungkusan daun pisang. Ia berjalan ke arah sungai, langkahnya pelan dan selalu kembali sekitar setengah jam kemudian. Awalnya Raka berpikir Pak Darto mungkin membuang sampah atau sekadar menenangkan diri, tapi lama-lama rasa penasaran muncul. Ngapain sih orang tua itu ke sungai malam-malam terus? Pikirnya. Keesokan paginya saat sarapan di warung, Raka memberanikan diri bertanya, "Pak sering ke sungai ya malam-malam? Nyari apa?" Pak Darto menatap Raka sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, cuma ngasih makan ikan. Dulu anak saya suka pelihara ikan di situ." Raka mengangguk pelan. Ia tak ingin menyinggung, tapi sejak mendengar kata anak, ia sadar baru kali itu Pak Darto menyebut punya keluarga. Biasanya ia selalu sendiri, tak pernah ada istri, tak ada anak yang datang membantu. Sore itu angin dari arah sungai terasa lembab. Warung sudah hampir tutup, tinggal Raka yang masih duduk menikmati bakso terakhirnya. Suasana begitu tenang, hanya suara jangkrik, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Dari belakang warung, samar-samar terdengar suara air mengalir. Tak aneh, karena jaraknya memang tak jauh dari sungai. Tapi kemudian, di sela gemericik air itu Raka mendengar suara lain. Seperti tawa anak kecil, lembut dan pendek, lalu hilang begitu saja. Ia menoleh, tak ada siapa pun. Pak Darto sedang membereskan panci di dapur. Mungkin cuma suara anak main di sungai, pikir Raka menenangkan diri. Tapi saat ia menengadah, langit sudah gelap sepenuhnya. Tak mungkin ada anak kecil bermain di jam segitu. Raka meneguk air menatap ke arah belakang warung yang hanya diterangi lampu redup. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Saat ia bangkit hendak pulang, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat gorden plastik di pintu belakang warung terayun. Dari balik gorden itu, Raka sempat melihat sesuatu seperti bayangan kecil berlari ke arah sumur. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu lenyap. "Mas mau tambah?" Suara Pak Darto memecah lamunannya. Raka menoleh cepat. "Enggak, Pak. Sudah kenyang." Ia tersenyum kaku lalu segera melangkah pulang. Dari kejauhan ia masih bisa mencium aroma kaldu daging yang kuat. Terlalu kuat. Sampai menempel di hidung, meski sudah jauh dari warung. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di desa itu, Raka tak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya ia berdiri di tepi sungai Bogowonto. Airnya hitam pekat mengalir perlahan. Di tengah arus ada sesuatu yang menyerupai tangan kecil, melambai padanya, sebelum tenggelam ke dalam gelap. Sejak kejadian malam itu, Raka mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar warung Pak Darto. Awalnya ia berusaha menepis rasa takut yang muncul setiap kali melewati warung itu malam-malam, tapi rasa penasaran malah tumbuh. Warung yang dulu sederhana, kini makin ramai. Siang sudah penuh, malam apalagi. Bahkan ada mobil-mobil dari kota yang berhenti hanya untuk mencicipi baksonya. Yang aneh, Raka merasa warung itu seperti tidak pernah kehabisan bahan. Panci besar di dapur selalu penuh. Uapnya menebar aroma daging yang sama kuatnya setiap hari. Ia sempat berpikir, mungkin Pak Darto punya pemasok rahasia. Tapi setelah beberapa kali melihat sendiri, daging-daging itu selalu datang dalam keadaan sudah dibungkus. Dibawa oleh pria tua tak dikenal dengan sepeda motor butut. Setiap kali ditanya, Pak Darto hanya bilang, "Itu langganan lama, sudah dipercaya sejak dulu." Warga sekitar tentu senang. Warung itu membawa rezeki, jalan jadi lebih ramai, banyak orang mampir. Bahkan anak-anak muda suka nongkrong di depan warung sambil jajan bakso goreng. Namun di balik keramaian itu, ada bisik-bisik kecil di antara warga tua. Suatu sore, Raka duduk di warung kopi milik Pak Karto, tetangga sebelah warung bakso. Pak Karto dikenal suka bercerita, terutama hal-hal mistis yang beredar di daerah Purworejo. "Mas Raka sering ke warung bakso situ toh?" tanyanya sambil mengaduk kopi. Raka mengangguk. "Iya Pak, enak sih." Pak Karto tersenyum miring. "Enak itu kadang ada sebabnya, Mas. Nggak semua rasa gurih itu dari daging." Raka tertawa kecil mengira itu hanya lelucon. Tapi raut wajah Pak Karto tetap serius. "Kamu tahu Sungai Bogowonto? Yang jembatannya dekat warung itu?" "Iya, saya sering lewat. Orang dulu percaya sungai itu dijaga makhluk tua. Namanya Kiai Bogowonto," ujar Pak Karto pelan seolah takut didengar air.
Raka menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kiai, maksudnya roh penjaga?" "Bisa dibilang begitu," lanjut Pak Karto. "Konon dulu di masa Belanda banyak mayat tentara dibuang ke sungai itu. Arusnya deras, tapi selalu tenang di permukaan. Kata orang, itu karena ada penunggunya. Kiai Bogowonto menjaga keseimbangan air, tapi juga menuntut bayaran darah." Raka mulai diam. Suara jangkrik di luar warung kopi terdengar makin jelas. "Bayaran darah?" ulangnya. "Iya," jawab Pak Karto. "Siapapun yang minta rezeki lewat sungai itu harus siap ngasih tumbal. Biasanya anak kecil, karena katanya jiwa anak itu suci. Makhluk itu suka." Raka merinding. Cerita itu terdengar terlalu berlebihan, tapi cara Pak Karto menyampaikannya membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau enggak dikasih tumbal, apa yang terjadi? Rezekinya balik jadi petaka. Banyak yang dulu minta pesugihan di sana. Awalnya kaya, tapi anaknya hilang satu persatu. Raka menelan ludah. Ia teringat Pak Darto yang setiap malam pergi ke arah sungai. Tapi ia menepis pikiran itu. "Nggak mungkin. Zaman sekarang masih percaya beginian," katanya dalam hati. Beberapa hari kemudian berita menghebohkan desa. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dari kampung sebelah dilaporkan hilang. Anak itu terakhir terlihat bermain layangan di dekat jalan menuju jembatan Bogowonto sore hari. Setelah maghrib ia tak kunjung pulang. Warga ramai mencarinya. Polisi datang menyisir sepanjang tepi sungai dengan senter dan anjing pelacak. Tapi hasilnya nihil. Yang ditemukan hanya sandal kecil mengapung di tepi air, terjebak di antara akar bambu. Raka yang kebetulan sedang lewat merasa dadanya berdebar. Ia berdiri di pinggir jembatan, melihat air sungai yang tenang. Dari kejauhan, terlihat Pak Darto berdiri di bawah jembatan, menatap arus air dengan wajah kosong. Raka sempat memanggilnya, tapi suara motor lewat menutupi suaranya. Ketika menoleh lagi, Pak Darto sudah tak ada. Malamnya, warung Pak Darto tetap buka seperti biasa, padahal sebagian warga masih sibuk mencari anak yang hilang. Tapi entah kenapa pembeli justru lebih ramai dari biasanya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di desa itu. Raka duduk di pojok mencoba makan seperti biasa. Tapi kali ini ia merasa rasa baksonya agak berbeda. Masih gurih, tapi ada aroma logam samar, seperti darah segar yang menempel di lidah. "Mas, kurang garam ya?" tanya Pak Darto dengan senyum biasa. Raka hanya menggeleng. "Enggak, Pak, cuma rasanya agak beda." Pak Darto berhenti sejenak lalu tertawa pelan. "Kadang kalau dagingnya baru, rasa kaldunya memang lebih kuat." Raka menatap panci besar yang terus mendidih di belakang. Uapnya putih pekat, menutupi sebagian dapur. Dari balik uap itu, ia sempat melihat sesuatu seperti bayangan kecil berdiri, tinggi sebatas lutut orang dewasa. Tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah hilang. Beberapa hari kemudian, warga mulai bergunjing. Ada yang bilang, setelah anak itu hilang, warung Pak Darto makin ramai. Ada juga yang cerita, setiap malam Kliwon, mereka melihat Pak Darto berjalan ke sungai sambil membawa bungkusan daun pisang. Sama seperti yang pernah dilihat Raka. Ibu-ibu di sekitar mulai membicarakannya di pengajian. Tapi karena Pak Darto dikenal sopan dan rajin salat Jumat, mereka tak berani menuduh. Raka sendiri semakin bingung antara percaya dan tidak percaya. Ia bahkan mencoba bertanya ke Bu Marni, pemilik kos, "Bu Pak Darto itu aslinya sini ya?" Bu Marni mengangguk. "Iya, tapi sempat lama merantau ke Jakarta. Katanya istrinya meninggal di sana. Anak satu tapi meninggal juga. Tenggelam di sungai waktu masih kecil." Kalimat itu membuat Raka terpaku. "Tenggelam? Di sungai mana, Bu?" "Katanya di Bogowonto juga. Dulu sebelum pindah, mereka tinggal di seberang jembatan." Raka membisu. Ia menatap keluar jendela. Dari kejauhan, terlihat lampu warung Pak Darto yang masih menyala redup. Angin dari sungai membawa aroma kaldu yang semakin kuat dan samar-samar, seperti ada suara anak kecil yang tertawa di sela gemericik air. Ia menutup gorden kamar dan mencoba tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Kata-kata Pak Karto terngiang di kepalanya. Siapapun yang minta rezeki lewat air itu harus bayar dengan darah. Dan malam itu sungai Bogowonto mengalir pelan di bawah jembatan, seolah menyimpan rahasia yang tak seharusnya diungkap manusia. Pagi itu udara di desa Kutuarjo terasa sejuk. Hujan semalam masih menyisakan embun di daun pisang dan aroma tanah basah yang segar. Raka sedang membantu Bu Marni, pemilik kosnya, membuang sampah ke belakang rumah. Tempat sampah itu berada tak jauh dari pagar belakang.
hanya dipisahkan beberapa meter dari area warung bakso Pak Darto. "Mas Raka, tolong angkatin yang plastik besar itu ya," kata Bu Marni sambil menunjuk karung hitam berisi sisa dapur. Raka mengangguk, lalu menarik karung itu ke dekat tong sampah. Saat hendak menuangkannya, ia mencium sesuatu yang aneh. Awalnya samar seperti bau daging mentah yang sudah lama tidak disimpan di kulkas. Tapi makin lama makin tajam. Amis menyengat dan menusuk hidung. Ia menoleh ke arah sumber bau, yang ternyata berasal dari sumur tua di belakang warung Pak Darto. Sumur itu jarang dipakai warga. Letaknya agak tersembunyi di balik semak pisang. Tutupnya hanya papan kayu tipis yang sudah lapuk. Raka mendekat beberapa langkah. Bau amis itu semakin kuat, bercampur dengan aroma anyir seperti darah. "Bu, sini deh, ada yang bau banget," panggil Raka. Bu Marni mendekat, mengernyitkan hidung. Ya, kok amis begini? Mungkin bangkai tikus jatuh ke sumur." Raka mengangguk, mencoba mengabaikan rasa tidak enak di dadanya. Tapi saat ia menatap permukaan sumur, ia seperti melihat sesuatu yang berkilat. Entah air, entah pantulan cahaya. Yang jelas di antara pantulan itu seperti ada bentuk kecil, seperti tangan mungil melambai. Ia segera mengalihkan pandangan. Mungkin cuma pantulan daun, pikirnya menenangkan diri. Tapi bayangan itu terus menempel di pikirannya sampai malam. Sejak hari itu, Raka mulai memperhatikan banyak hal ganjil di sekitar warung. Setiap malam, terutama lewat jam 11, anjing liar di sekitar kampung selalu menggonggong ke arah warung Pak Darto. Mereka menggonggong tanpa henti, berdiri di pinggir jalan menatap dapur warung yang tertutup tirai plastik. Kadang, Raka melihat sendiri bayangan Pak Darto di balik tirai, berdiri lama di depan panci besar sambil mengaduk pelan. Tak jarang ia mendengar suara aneh dari dapur itu. Seperti seseorang berbisik, diselingi bunyi ketukan halus dari sendok logam ke panci. Bukan bunyi masak biasa, lebih seperti ritme yang teratur tok, tok, tok. Seolah ada pola tertentu. Raka mulai jarang makan di sana. Tapi tiap kali melewati warung itu, aroma kaldu daging yang menyengat selalu menggoda. Membuatnya lapar meski perutnya kenyang. Entah kenapa rasa penasaran selalu melawan rasa takut. Suatu malam Raka dan teman kosnya, Bagus, pulang dari kampus agak larut. Mereka berhenti di depan warung Pak Darto yang masih buka. "Loh, jam segini masih ramai aja," gumam Bagus. Benar saja, meski sudah hampir tengah malam, masih ada mobil dari luar kota terparkir di depan warung. Plat nomornya dari Semarang dan Jogja. "Warung bakso aja loh, kayak resto bintang 5, tambah Bagus sambil terkekeh. Raka hanya diam. Matanya menatap panci besar di dapur yang mendidih. Uapnya tebal seperti menutupi sesuatu. "Mas Raka mau makan lagi?" sapa Pak Darto dari balik etalase. Nada suaranya tenang, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya terlihat terlalu lebar, matanya redup seperti menahan lelah yang aneh. "Enggak, Pak. Cuman lewat aja," jawab Raka cepat. Pak Darto mengangguk. "Kalau lapar malam-malam mampir aja. Saya selalu ada di sini." Kalimat itu terasa biasa, tapi bagi Raka ada nada aneh di dalamnya. Selalu ada di sini. Seolah warung itu tak pernah tidur. Malam itu Raka tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengar suara anjing menggonggong di luar. Lalu samar-samar terdengar lagi bunyi ketukan dari arah dapur warung, pelan tapi berirama tok, 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 tok. Disusul suara air mendidih dan aroma daging yang terbawa angin lewat jendela. Ia menutup telinga dengan bantal, mencoba memejamkan mata. Tapi begitu matanya mulai berat, suara lain muncul. Kali ini bukan suara ketukan, tapi tawa kecil. Tawa anak-anak. Raka langsung bangkit, keringat dingin membasahi leher. Ia menatap keluar jendela. Namun tak ada siapapun di luar. Yang ada hanya bayangan warung yang diterangi lampu kuning pucat dan suara jangkrik yang samar tertelan angin sungai. Keesokan harinya Raka terlihat lemas di kampus. Ia menceritakan sedikit tentang suara aneh itu pada Bagus, tapi temannya malah menertawakannya. "Mungkin kamu kebanyakan nonton film horor," kata Bagus, "atau lapar tengah malam." Raka ikut tertawa kecil, meski dalam hatinya tidak yakin itu cuma imajinasi. Sore itu, saat pulang, ia lewat depan warung dan melihat Pak Darto sedang menata daging-daging segar di atas meja. Warnanya merah muda pucat, tapi anehnya tidak terlihat seperti daging sapi biasa. Raka mencoba memberanikan diri. "Pak, itu daging baru ya?" Pak Darto menoleh, matanya teduh tapi menembus. "Iya mas, daging terbaik."
Rezeki harus dijaga kualitasnya. Kata-kata itu terngiang lama di kepala Raka. Rezeki harus dijaga kualitasnya. Tapi entah kenapa kalimat itu terdengar seperti punya makna lain. Malamnya hujan turun deras. Raka berbaring sambil mendengarkan suara air menetes dari genting. Tubuhnya lelah, matanya berat, dan pikirannya melayang pada semua hal ganjil yang terjadi beberapa hari terakhir. Aroma daging seolah masih tercium dari arah dapur warung, terbawa angin hujan. Raka akhirnya tertidur dengan perasaan tak tenang. Dalam mimpinya ia berdiri di tepi sungai Bogowonto. Langit berwarna abu-abu. Airnya hitam pekat, tenang tapi berputar pelan seperti menunggu sesuatu muncul ke permukaan. Di seberang sungai ia melihat sosok anak kecil berdiri, memakai baju putih kotor. Rambutnya basah menempel di wajah. Anak itu melambai pelan. "Mas, ayo main." Suara itu lembut, seperti gumaman dari dalam air. Raka melangkah setapak ke depan tapi tanah di bawahnya licin. Air mulai naik membasahi kakinya. Anak itu tersenyum, lalu berlari ke tengah arus dan menghilang. Dari permukaan air muncul gelembung besar, lalu suara ketukan yang sama seperti dari panci warung. Tok, tok, tok. Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Dadanya sesak, napasnya memburu. Di luar hujan sudah reda, tapi dari kejauhan ia mendengar suara sungai yang mengalir pelan dan samar-samar di antara suara air itu, seperti ada tawa kecil yang menggema, tawa yang sama dari mimpi. Sudah 3 malam Raka tak bisa tidur nyenyak. Mimpi tentang anak kecil di sungai terus mengganggu pikirannya. Setiap kali memejamkan mata, selalu muncul suara tawa dan gemericik air Bogowonto. Sampai akhirnya malam itu, Raka memutuskan untuk memastikan semuanya sendiri. Ia menunggu sampai jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Dari jendela kamarnya yang menghadap ke arah jalan, Raka melihat bayangan seseorang keluar dari warung bakso Pak Darto. Sosok itu mengenakan jaket hitam, membawa bungkusan daun pisang dan sebuah botol kaca yang memantulkan cahaya lampu jalan. "Bagus," bisiknya sambil menepuk bahu temannya yang sedang bermain ponsel. "Apalagi Rak, tengah malam begini, Pak Darto keluar sendirian, kayaknya mau ke sungai. Aku pengen tahu dia ngapain." Bagus sempat tertawa kecil. "Kamu ini masih aja mikir yang aneh-aneh. Mungkin dia cuma buang sampah. Tiap malam jam segini buang sampah ke sungai." Raka memandang serius. Bagus diam sejenak lalu menghela napas. "Oke deh, aku ikut. Tapi kalau enggak ada apa-apa, kamu yang traktir bakso besok." "Deal." Mereka berdua keluar lewat pintu belakang kos, berjalan pelan menyusuri jalan kecil yang mengarah ke jembatan Bogowonto. Angin malam terasa dingin, dan suara serangga malam bersaut-sautan dari balik semak. Langit gelap tanpa bintang, hanya samar cahaya lampu warung yang masih menyala dari kejauhan. Dari balik pohon pisang, mereka melihat Pak Darto berhenti di tepi sungai. Ia meletakkan bungkusan daun pisang di atas batu besar yang menjorok ke air. Kemudian ia membuka botol kaca itu, dan aroma amis langsung terbawa angin. Raka menahan napas. Cairan di dalam botol tampak merah gelap, seperti darah yang sudah mengering. Pak Darto menuangkannya perlahan ke sungai sambil berkomat kamit. Suaranya lirih, tapi cukup jelas bagi mereka yang mengintip dari jauh. "Kiai Bogowonto, penjaga arus dan rezeki, terimalah persembahan ini. Jaga usahaku, jaga daganganku. Seperti air yang mengalir, biarlah rezeki tak pernah berhenti." Suaranya berubah lebih dalam seolah bukan miliknya sendiri. Bagus spontan menelan ludah. "Rak, ini beneran gak sih?" bisiknya ketakutan. Raka hanya bisa menggeleng pelan. Matanya tak lepas dari sosok Pak Darto. Setelah menuang cairan itu, Pak Darto mengambil sesuatu dari bungkusan daun. Seekor ayam hitam yang sudah tak bernyawa. Lehernya dililit benang merah. Ia meletakkannya ke air, lalu mendorong perlahan hingga hanyut mengikuti arus. Sesaat kemudian permukaan air beriak sendiri seolah menyambut persembahan itu. Tanpa menoleh, Pak Darto membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan pulang. Raka dan Bagus segera berlindung di balik semak, menahan napas hingga langkah Pak Darto benar-benar menghilang. Hening, tapi air sungai tetap bergolak pelan meski angin tak lagi bertiup. Dari arah riak itu, Raka mendengar sesuatu, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Bayarannya belum cukup. Mereka berlari pulang tanpa bicara. Sampai di kos, Bagus langsung duduk di lantai dengan wajah pucat. "Rak, sumpah, aku nyesel ikut. Aku nggak mau tahu apa-apa lagi. Tapi kamu lihat sendiri kan, itu bukan hal biasa.
kata Raka dengan suara bergetar. Udah, berhenti. Jangan ikut campur urusan orang tua. Siapa tahu dia cuma punya kepercayaan sendiri. Jangan asal nuduh. Tapi cairan merah itu ayam dan mantra tadi. Rak, sudah. Potong Bagus. Kalau kamu terus mikirin, nanti malah kena sial. Raka terdiam. Ia tahu Bagus takut, tapi batinnya menolak diam begitu saja. Keesokan paginya kabar mengejutkan mengguncang warga. Seorang anak laki-laki, umur 7 tahun dari kampung sebelah hilang sejak subuh. Ibunya bilang, anak itu pamit mau mencari layangan di tepi sungai tapi tak pernah pulang. Orang-orang langsung ramai di jalan, sebagian ikut mencari ke arah Bogowonto. Raka dan Bagus ikut menonton dari kejauhan, dan yang membuat bulu kuduk Raka berdiri, titik terakhir anak itu terlihat adalah sekitar batu besar tempat Pak Darto meletakkan sesajen semalam. Tubuh Raka kaku, suara detak jantungnya menggema di kepala. Ia menatap warung Pak Darto yang sudah buka sejak pagi. Ramai seperti biasa, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Dari dapurnya, mengepul uap kaldu yang harum dan menggoda. Terlalu harum. Malamnya Raka duduk di teras kos merenung sendirian. Semua potongan kejadian terasa bersambung. Ritual Pak Darto sesajen di sungai, dan kabar anak hilang yang muncul setiap beberapa minggu. Semakin besar rezeki warung itu, semakin sering anak-anak hilang. Tapi bagaimana mungkin ia menjelaskan ini ke orang lain tanpa dianggap gila? Bagus menepuk bahunya dari belakang. Udah, jangan dipikirin. Banyak orang percaya mitos di sini, tapi belum tentu semuanya benar. Bagus, kamu pikir semua itu kebetulan? Tanya Raka pelan. Bisa jadi. Kadang dunia nggak seseram yang kita kira, Ra. Yang ngeri itu pikiran sendiri. Raka terdiam. Ia menatap arah warung yang lampunya masih menyala terang, meski jam sudah hampir tengah malam. Di dalam bayangan Pak Darto terlihat lagi, mengaduk panci besar itu dengan gerakan lambat dan berirama. Tok, tok, Tuhujun. Raka menarik napas panjang. Mungkin Bagus benar, pikirnya. Tapi bagian dalam dirinya tahu, malam di Bogowonto tak akan pernah sesederhana itu. Keesokan harinya, saat Raka melewati warung, ia memperhatikan sesuatu yang baru. Di dinding samping warung, tergantung foto besar bertuliskan, "Terima kasih atas keberkahan dan rezeki melimpah." Di bawah tulisan itu, ada gambar sungai yang tenang dengan bayangan samar-samar, seperti wajah seseorang di permukaannya. Entah hanya pantulan atau sesuatu yang memang sengaja ditunjukkan, Raka tak yakin lagi mana yang nyata, mana yang tidak. Namun satu hal yang ia tahu pasti, semenjak malam ritual itu, setiap kali ia lewat dekat sungai Bogowonto, ia selalu mendengar suara kecil yang sama, tawa anak-anak yang datang dari arah air, dan suara itu entah kenapa semakin lama terdengar semakin dekat. Beberapa hari setelah kejadian anak hilang di kampung sebelah, suasana di sekitar warung bakso Pak Darto mulai terasa berbeda. Ramainya tetap sama, bahkan semakin banyak pembeli dari luar kota. Tapi entah kenapa, orang-orang yang datang ke sana sering membawa cerita aneh sepulangnya. Seorang sopir truk bercerita bahwa saat ia makan bakso di sana, ia menemukan helai rambut halus di dalam mangkuknya. Rambutnya kayak rambut anak kecil, katanya sambil menahan mual. Ada juga pengendara ojek yang mengaku setelah makan di sana, tubuhnya demam tinggi dan sempat muntah darah di pinggir jalan. Namun anehnya, keesokan harinya warung itu tetap dipenuhi pembeli. Seolah apapun yang terjadi, orang-orang tetap tertarik datang. Kayak ada yang manggil, kata Bu Marni suatu malam sambil menatap lampu warung yang masih terang. Raka hanya diam, pikirannya masih sibuk dengan apa yang ia lihat beberapa hari lalu di tepi sungai. Sore itu, Raka memutuskan mampir ke warung lagi. Ia berpura-pura membeli minum sambil mengamati sekeliling. Di dalam tampak Pak Darto sedang melayani pembeli dengan senyum lemah, tapi ramah. Tangannya cekatan, tapi wajahnya terlihat pucat seolah kurang tidur berhari-hari. Di dinding warung, tepat di samping foto bergambar jembatan Bogowonto, Raka memperhatikan satu foto lama berbingkai kayu. Foto itu tampak pudar, warnanya kekuningan. Ada sosok Pak Darto muda bersama seorang anak laki-laki, berusia sekitar 6 tahun. Anak itu memakai baju merah dan tersenyum lebar sambil memegang bola kecil. Di bagian bawah foto tertulis tulisan tangan, Darto dan Adi, sebelum hujan besar. Raka menatap lama foto itu. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Seperti rasa iba bercampur takut. Ia menunggu sampai warung agak sepi lalu mendekat pada Pak Darto. "Pak, itu foto anaknya ya?"
Pak Darto menoleh, senyumnya langsung hilang sesaat. "Iya, Mas. Itu almarhum anak saya. Namanya Adi." "Maaf, Pak. Meninggalnya kenapa?" tanya Raka hati-hati. Pak Darto menarik napas panjang. "Tenggelam di Sungai Bogowonto waktu banjir besar 5 tahun lalu." Ia menatap foto itu lama lalu menambahkan pelan, "Dia suka main di tepi sungai. Saya telat nyusul." Raka tercekat. Ia tahu nama sungai itu bukan kebetulan, dan kini pikirannya mulai menyatukan potongan-potongan cerita. Ritual di tepi sungai, cairan merah, sesajen dan foto anak yang tenggelam di tempat yang sama. Mungkinkah pesugihan itu untuk memanggil kembali anaknya? Malam itu hujan turun deras. Warung tetap buka seperti biasa. Meski angin berembus kencang dan petir sesekali menyambar, Raka duduk di kamarnya sambil menatap ke arah warung dari jendela. Lampu kuningnya bergetar, seperti nyala lilin yang tertiup angin. Sesekali terlihat bayangan Pak Darto di balik tirai plastik dapur, mengaduk panci besar dengan gerakan lambat. Tiba-tiba di antara suara hujan, Raka mendengar tangisan lirih. Awalnya ia pikir itu suara anak kecil di jalan, tapi makin lama suara itu jelas datang dari arah dapur warung. Tangisannya pelan, sesekali seperti terputus, lalu terdengar lagi. "Pak, dingin." Raka membeku. Suaranya begitu nyata. Ia menajamkan telinga, mencoba memastikan. "Pak, jangan tinggalin Adi." Napasnya tercekat. Ia langsung berdiri, mendekat ke jendela. Di antara tirai hujan yang deras, ia melihat sesuatu, bayangan kecil, setinggi anak-anak berdiri di balik tirai dapur. Kepalanya menunduk, rambutnya basah meneteskan air. Lalu perlahan bayangan itu menghilang di balik panci besar yang mendidih. Raka mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap warung itu tanpa berkedip. Tak lama kemudian Pak Darto keluar dari pintu dapur. Wajahnya tenang tapi matanya sayu, seperti habis menangis. Ia menatap ke arah sungai sebentar, lalu menunduk dan menutup pintu warung dari dalam. Raka tahu apa yang ia dengar bukan ilusi. Tangisan itu nyata dan bukan milik orang hidup. Keesokan paginya, kabar tentang pembeli yang muntah darah kembali tersebar di desa. Seorang pedagang sayur bercerita bahwa adiknya yang makan di warung itu semalam langsung dibawa ke puskesmas karena pingsan di rumah. Katanya sebelum pingsan, dia bilang rasanya kayak makan darah sendiri, ujar si pedagang dengan nada ngeri. Warga mulai membicarakan hal itu, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Pak Darto tetap disegani, apalagi ia dikenal sering menyumbang ke masjid dan bantu warga. Namun bagi Raka, semua itu justru membuat semuanya makin janggal. Ia mencoba membicarakannya pada Bagus. "Gus, aku yakin warung itu nggak normal. Tadi malam aku dengar suara anak kecil nangis dari dalam dapur." Bagus langsung memotong, "Rak, udah deh, jangan bawa-bawa mistis. Bisa aja itu cuma suara TV atau halusinasi. TV-nya udah dimatiin dari maghrib." Balas Raka dengan nada tinggi. Bagus terdiam, tapi wajahnya menunjukkan ketakutan yang tak mau diakui. "Kalau kamu yakin ada yang salah, lapor aja ke RT. Tapi jangan ngajak aku ikut, Rak. Aku nggak kuat hal-hal kayak gini." Malamnya Raka kembali gelisah. Tangisan yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tapi anehnya, bukan hanya tangisan. Ada suara air mendidih, lalu suara ketukan logam yang familiar. Tok, tok, tok. Setelah itu suara lirik kecil seperti bisikan anak-anak. "Bakso." "Enak, Pak." Raka menutup telinganya, tapi suara itu terus terdengar, seolah berputar di dalam kepalanya. Ia memejamkan mata, tapi begitu membuka lagi, jendela kamarnya berembun, dan di embun itu terlihat bekas sidik jari kecil membentuk kata, "Adi." Raka menatap lama, tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya ia mulai percaya, pesugihan itu bukan hanya untuk rezeki. Mungkin Pak Darto benar-benar telah menyerahkan sesuatu jauh lebih besar, jiwa anaknya sendiri. Lampu warung masih menyala sampai pagi, seolah tak pernah padam. Dan di dalamnya suara panci mendidih tak pernah berhenti. Seperti ada sesuatu yang terus dimasak tanpa henti, malam demi malam. Siang itu, langit Purworejo tampak redup meski belum sore. Udara terasa berat, seperti menahan hujan. Raka duduk di bangku kayu depan kos, sambil memperhatikan warung bakso Pak Darto yang seperti biasa. Ramai tanpa henti. Ia sudah tak makan di sana lagi, tapi entah kenapa aroma kaldu dari warung itu selalu terasa sampai ke hidung.
menggoda seperti panggilan samar. Di sebelah warung ada penjual gorengan kecil. Lapaknya sederhana, meja kayu, wajan tua dan payung besar berwarna biru. Penjualnya Burum, dikenal ramah dan banyak bicara. Hari itu Raka menghampirinya untuk membeli tempe mendoan, tapi sebenarnya ingin menggali sesuatu yang sejak lama mengganggu pikirannya. "Bu, warung bakso itu kok nggak pernah sepi ya? Dari pagi sampai tengah malam juga rame," tanya Raka sambil berpura-pura santai. Burum menatap ke arah warung itu sebentar, lalu menurunkan suaranya. "Iya mas, heran juga saya. Dulu waktu awal buka mas sepi, tapi sejak 2 bulan terakhir kayak ada aja orang mampir. Kadang yang dari luar kota juga." Raka berpura-pura tertawa. "Berarti rezekinya lancar ya bu?" "Iya tapi..." Burum menatap Raka, lalu menunduk. "Mas tahu nggak? Dulu suaminya almarhum Pak Darto meninggalnya aneh." Raka mengernyit. "Loh, setahu saya Pak Darto itu duda." "Duda iya. Tapi bukan karena cerai. Suaminya meninggal pas dagang di kota. Katanya sakit mendadak. Tapi warga sini bilang aneh. Badannya sehat gak pernah ngeluh. Tapi waktu pulang dari kota, badannya kaku kayak kayu." Raka menelan ludah. "Terus?" "Sejak itu Pak Darto sering pergi ke daerah Bagelen. Katanya ada dukun tua di sana yang bisa bantu buka jalan rezeki. Orang sini nyebutnya Slametan Bogowonto." "Slametan?" Raka mengulang pelan. "Iya, semacam ritual. Bukan slametan biasa. Dulu orang-orang bilang itu upacara buat ngasih makan penunggu air yang dipercaya jaga arus sungai Bogowonto. Setiap malam Kliwon, mereka harus kasih sesajen ayam hitam sama cairan merah ke air. Kalau enggak, nanti rezekinya berhenti atau gantinya yang diambil." Raka terdiam. Ucapan Burum terasa menusuk, karena semua itu cocok dengan apa yang ia lihat sendiri malam-malam sebelumnya. Slametan Bogowonto, ritual itu nyata. Burum tahu siapa yang ngajarin Pak Darto. Burum Menggeleng, katanya dari dukun Bagelen itu. Tapi udah lama nggak ada yang berani ke sana. Orang bilang dukun itu udah meninggal. Tapi setiap malam Kliwon, di sungai kadang masih kelihatan api kecil nyala di permukaan air. Raka menggigit bibir, pikirannya kalut. Semua kepingan cerita mulai tersusun jelas di kepalanya. Suami meninggal misterius, anak tenggelam di sungai, ritual sesajen setiap malam Kliwon, dan kini rezeki yang tak pernah surut. Semua itu bukan kebetulan, Bu. Kalau saya boleh tanya, suara Raka pelan. Sejak warung itu rame, pernah nggak kejadian aneh di sekitar sini? Burum menatapnya lama. Pernah mas, 2 kali. Pernah ada anak kecil yang hilang main di dekat sungai. Nggak ketemu sampai sekarang. Dan seminggu lalu saya nemu ikan mati di parit belakang. Banyak banget, semua matanya putih. Tapi anehnya, nggak ada yang busuk. Kayak baru dipetik hidup-hidup. Malamnya hujan turun lagi. Suara air dari atap kos terdengar seperti bisikan panjang yang tak henti. Raka berbaring di kasur, tapi pikirannya terus berputar. Kata-kata Burum menggema di telinganya. Setiap malam Kliwon harus kasih sesajen ke air. Kalau enggak nanti gantinya diambil. Ia menatap kalender di dinding. Tulisan kecil dengan spidol merah di pojok tanggal itu membuat darahnya berdesir. Malam ini malam Kliwon. Perasaan tak nyaman langsung muncul di dadanya. Ia menatap jendela yang menghadap ke arah sungai. Dan entah kenapa, ia merasa udara kamar tiba-tiba menjadi lebih lembab, seperti ada kabut masuk perlahan. Lampu kamar berkedip sekali 2 kali, lalu stabil lagi. Raka meneguk air putih mencoba menenangkan diri. "Cuma sugesti," bisiknya pelan. "Cuma sugesti." Sekitar pukul 12 malam suara ketukan terdengar. Tok, 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 pelan tapi jelas. Dari arah pintu kamarnya, Raka menegakkan tubuh, jantungnya langsung berdetak cepat. Siapa yang mengetuk jam segini? Semua penghuni kos sudah tidur. Siapa? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini 3 kali, ritmenya teratur. Tok, tok, tok. Raka berdiri perlahan, langkahnya gemetar. Ia mendekati pintu sambil menggenggam gagang pintu erat-erat. "Siapa di luar?" Tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. "Masih hening." Hanya suara hujan dari luar jendela. Ia menarik napas lalu membuka pintu dengan cepat. Tapi tak ada siapa pun di sana. Lorong kos kosong, gelap dan dingin. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri, lantai di depan pintunya basah kuyup. Padahal tidak ada bekas air dari arah tangga. Dan di tengah genangan itu, tampak jejak kaki kecil seperti kaki anak-anak.
meneteskan air, lalu berhenti tepat di depan kamarnya. Raka mundur perlahan, napasnya memburu. Ia menutup pintu dan mengunci rapat-rapat, lalu menatap ke bawah. Dari celah pintu, air mulai merembes masuk, membentuk genangan kecil di lantai. Dan di tengah genangan itu, muncul gelembung kecil, 1, 2, lalu pecah dengan suara lembut seperti air mendidih. Raka terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini bukan lagi halusinasi, pesugihan itu nyata. Dan sesuatu dari sungai sudah mulai mendatangi siapapun yang tahu rahasianya. Dan malam Kliwon itu baru saja dimulai. Malam itu, desa di tepi sungai Bogowonto terasa terlalu sunyi. Angin berembus pelan, membawa bau amis yang tajam dari arah sungai. Bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap. Raka berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi arah warung bakso yang remang-remang. Lampu neon di depan warung berkelap-kelip. Kadang padam, kadang menyala redup seperti berkedip ke arah sungai. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Hujan belum turun, tapi udara begitu lembap, menusuk sampai ke tulang. Raka sudah bertekad malam itu. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di warung Pak Darto. Sejak suara ketukan misterius di kamarnya malam sebelumnya, ia tak bisa tidur tenang. Apalagi tadi sore, ia sempat melihat Pak Darto menyiapkan panci besar dan beberapa bungkusan daun pisang di dapur warung. Tak ada pembeli, tapi ia tampak sibuk seperti menyiapkan pesta. Kalau ini malam Kliwon, gumam Raka dalam hati. Mungkin malam ini ritual itu dilakukan. Dengan hati-hati ia keluar dari kos membawa jaket hitam dan ponsel. Ia berjalan menyusuri jalan setapak di samping rumah warga, menghindari cahaya lampu jalan. Hanya suara langkahnya yang sesekali terdengar memecah keheningan. Semakin dekat ke warung, bau amis itu makin kuat. Bukan bau daging biasa. Ini bau yang menusuk seperti darah dan lumpur bercampur air sungai. Raka berhenti di balik pohon pisang di belakang warung. Dari situ, ia bisa melihat dapur yang terbuka sedikit. Hanya disekat tirai plastik buram, lampu dalam dapur berwarna kuning tua, menyorot uap panas yang mengepul dari sebuah panci besar di atas tungku. Di sana berdiri Pak Darto, tubuhnya dibalut sarung, kepalanya memakai ikat kain hitam, tangannya memegang gayung besar, mengaduk sesuatu dari dalam panci. Tapi yang membuat Raka menahan napas, ada bayangan kecil lain di lantai, seperti seseorang berdiri di sampingnya. Padahal tak ada siapapun di situ. Raka menegangkan telinganya. Ia mendengar suara lirih seperti bisikan, entah dari mulut Pak Darto atau dari dalam panci. "There's a missing new one. Sing new one, ampun tu. Kulo nyukupne tumbal." Bahasanya campur lirih, tapi mengandung nada memohon sekaligus menyerahkan sesuatu. Raka menahan napas. Ia mengaktifkan perekam suara di ponselnya dan menempelkan ke jendela. Detik berikutnya, suara air mendidih terdengar aneh. Seperti bukan air, tapi sesuatu yang hidup sedang menggeliat di dalamnya. Ia melihat lebih jelas dari celah tirai. Dari permukaan air mendidih itu, muncul sesuatu seperti tangan kecil, putih pucat bergerak perlahan ke atas, lalu tenggelam kembali. Raka hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Uap panas dari dapur tercium sampai keluar, bukan seperti aroma kaldu, tapi bau amis dan daging terbakar. Di dalam Pak Darto terus mengaduk sambil melafalkan mantra, matanya menatap panci dengan pandangan kosong. Seketika uap di dalam ruangan seperti berputar. Lampu bergoyang, dan suara tangisan kecil terdengar samar di antara bunyi rebusan. Tangisan itu terdengar pelan, seperti anak kecil yang memanggil ibunya dari dalam air. "Pak, Pak." Raka terpaku. Suara itu jelas berasal dari panci rebusan itu. Ia melangkah mundur pelan, tapi kakinya menginjak ranting kering. Kereh Pak Darto langsung menoleh. Matanya merah, sorotnya tajam menembus tirai dapur. "Siapa di situ?" Suara itu keras membuat Raka panik. Ia segera berlari menembus semak menuju arah kos. Dari belakang, suara langkah Pak Darto terdengar menyusul, tapi tak lama berhenti di tepi warung. Raka tak berani menoleh, napasnya terengah, jantungnya berdebar seperti mau pecah. Ia baru berhenti ketika sudah sampai di depan pintu kos. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia segera masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Napasnya masih belum stabil. Sambil berjongkok di lantai, ia membuka ponselnya. Rekaman tadi masih berjalan. Ia menekan tombol play dengan tangan gemetar. Di dalam file itu, awalnya hanya terdengar suara air mendidih. Tapi setelah beberapa detik, suara lirih mulai muncul.
Pandor Hasendor set panas tindak panas Sendor set Raka membeku. Itu bukan suara Pak Darto. Lalu terdengar suara lain, seperti tangisan beberapa anak kecil bersamaan, diiringi bunyi air sungai mengalir deras. Dan di detik terakhir rekaman itu, terdengar satu kalimat jelas, suara serak laki-laki dewasa. Wis nyukup, tinggal siji maneh, sudah cukup, tinggal satu lagi. Raka langsung mematikan ponsel. Tangannya gemetar hebat. Tinggal satu lagi? Ucapnya lirih. Siapa yang dimaksud? Siapa tumbal terakhir yang belum diambil? Malam semakin larut. Di luar angin membawa aroma amis yang lebih kuat dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara air sungai mengalir lebih deras, seolah sedang menelan sesuatu. Dan dari warung Pak Darto, asap putih tipis masih mengepul. Meski jam sudah lewat tengah malam, Raka berbaring di kasur tanpa bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan tangan kecil yang muncul dari air rebusan dan wajah pucat anak-anak yang menangis di dalam uap panas. Suara dari ponselnya terus terngiang di kepala. Tinggal satu lagi, siapa? Apakah anak kecil lain di kampung itu? Atau Raka menggigit bibir menatap jendela yang mengarah ke sungai. Hembusan angin membawa suara lirih samar, tapi jelas terdengar. Raka. Ia menegakkan tubuh dengan mata melebar. Tidak, itu bukan halusinasinya. Seseorang atau sesuatu baru saja memanggil namanya dari arah sungai. Pagi datang dengan langit kelabu. Kabut tipis menutupi aliran sungai Bogowonto, membuat suasana desa seperti terbungkus rahasia. Raka berdiri di depan jendela kosnya, matanya sayu, wajahnya pucat karena semalaman tak tidur. Suara dari rekaman semalam masih terngiang jelas di kepalanya. Suara anak-anak menangis, dan kalimat terakhir yang membuat darahnya membeku. Wis nyukup, tinggal siji maneh, tinggal satu lagi. Siapa satu itu? Raka memejamkan mata. Suara lirih yang memanggil namanya tadi malam seperti masih menggema dari arah sungai. Hari itu warung Pak Darto tetap ramai seperti biasa. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Orang-orang dari luar desa berdatangan. Ada yang datang naik mobil, ada yang sengaja mampir dalam perjalanan keluar kota. Semua memuji rasa bakso yang ajaib itu. Kaldu kentalnya, aroma dagingnya, kelezatan yang seolah tak bisa ditiru siapapun. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang berbeda di wajah Pak Darto. Ia tampak lebih letih, matanya cekung, tapi senyumnya tetap lekat di wajah. Kadang ia menatap kosong ke arah sungai di belakang warung, seolah menunggu sesuatu muncul dari sana. Raka memperhatikan dari jauh. Ia duduk di lapak burum, berpura-pura menulis tugas sambil menatap diam-diam. "Burum," katanya perlahan, "tadi malam, Bu dengar apa-apa enggak? Dari arah sungai?" Burum berhenti menggoreng tempe, menatap Raka serius. "Mas dengar juga?" "Dengar apa?" Kayak suara anak kecil nangis. "Dari arah warung. Saya kira cuma perasaan." Raka menelan ludah. "Itu bukan perasaan, Bu." Burum menatapnya makin tegang. "Mas Raka, kalau sampai Mas tahu sesuatu yang gak seharusnya, mending jangan ikut campur. Di sini ada hal-hal yang lebih baik gak diusik." Raka hanya terdiam. Ia tahu ucapan itu benar, tapi hatinya tak bisa tenang. Apalagi setelah ia tahu malam ini adalah malam Jumat Kliwon berikutnya. Menjelang malam, hujan turun deras. Petir menyambar beberapa kali di kejauhan, memantulkan kilatan cahaya di permukaan sungai Bogowonto yang meluap. Raka duduk di kamarnya menatap ponsel. Ia membuka rekaman yang sama lagi. Menekan play, kali ini ia mendengarkan dengan earphone, mencoba menganalisis. Namun di menit terakhir, ia mendengar sesuatu yang baru. Suara yang tak ia sadari semalam. Suara berat bergetar hampir seperti desisan dari dalam air. Tumbal pungkasan sing ngerti kudu nyawur. Tumbal terakhir yang tahu harus menebusnya. Raka langsung mencabut earphone, napasnya tercekat. Yang tahu harus menebusnya, ia mulai sadar. Ia yang tahu rahasia Pak Darto. Ia yang mendengar, merekam, bahkan menyaksikan ritual itu. Apakah yang dimaksud tumbal terakhir? Dirinya sendiri? Malam makin larut. Hujan belum juga reda. Raka duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangan. Ia ragu tapi akhirnya berdiri, mengenakan jaket dan memutuskan untuk pergi ke warung itu. Ia tak tahan lagi hidup dalam ketakutan tanpa jawaban. Saat ia sampai di depan warung, lampu-lampu sudah mati, tapi dari celah dapur terlihat cahaya merah berdenyut pelan.
Suara rebusan terdengar samar. Raka mendekat perlahan menahan napas. Dari luar jendela, ia melihat Pak Darto sedang berlutut di depan panci besar. Diapit 2 lilin dan sesajen daun pisang. Ndoro Bogowonto, kulo nyawur tumbal pungkasan. Saya pados rejeki mboten kendat. Kalimat itu keluar lirih dari mulut Pak Darto, tapi di antara kata-katanya, ada suara lain yang menjawab, berat bergema, seperti berasal dari dasar sungai. Wiswayahe, si Jimane. Raka bersembunyi di balik tembok, dadanya berdegup cepat. Tiba-tiba dari arah panci air rebusan memercik keluar sendiri, seperti mendidih terlalu keras. Uap putih naik tinggi, membentuk siluet tubuh kecil yang bergerak perlahan, dan dari dalam uap itu muncul suara tawa anak kecil, pelan serak tapi nyata. "Pai, aku panas, Pak." Pak Darto menunduk lebih dalam. "Ampun, nak. Bapak lakoni iki demi warung, demi urip kita." Suaranya pecah, tangannya gemetar, tapi siluet itu mendekat. Makin lama makin jelas bentuknya. Tubuh anak kecil, kulitnya pucat, matanya kosong. Ia melangkah ke arah Pak Darto, sambil terus meneteskan air dari tubuhnya. Raka menggigil ketakutan. Ia hampir pingsan menyaksikan pemandangan itu. Namun sebelum ia sempat mundur, lantai di bawahnya berderit membuat suara kecil. Pak Darto menoleh cepat. "Siapa itu?" Matanya menatap langsung ke arah jendela. Raka spontan berlari sekencang mungkin ke arah jalan. Hujan menampar wajahnya. Tanah becek membuat langkahnya tergelincir. Dari belakang, terdengar suara langkah cepat dan teriakan Pak Darto. "Raka, balik kowe, balik." Namun Raka tak berhenti. Ia berlari terus sampai napasnya hampir habis. Tapi begitu ia sampai di depan kos, langkahnya terhenti. Pintu kos terbuka sendiri. Ia menatap ke dalam. Semua lampu padam, hanya suara tetes air dari langit-langit. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal menelepon. Dengan tangan gemetar ia menjawab, "Halo?" Dari seberang terdengar suara kecil, lirih, seperti anak-anak yang bicara serempak. "Raka, bantu kami keluar." Suaranya bergema pelan, diiringi bunyi air mengalir dan sesuatu seperti suara kayu berderak. Raka menatap ponselnya, dan pada layar bukan nomor yang muncul, tapi ikon mikrofon dengan tulisan live recording. Padahal ia tak menyalakan apapun. Dari arah belakang kos, tiba-tiba terdengar suara air meluap keras. Biur, air dari sungai seperti naik ke permukaan tanah, mengalir deras sampai ke halaman kos. Raka mundur ketakutan, menatap air yang kini sudah mencapai mata kakinya. Tapi air itu aneh, tidak jernih melainkan kemerahan seperti darah encer. Di permukaannya, bayangan anak-anak terlihat samar. Mereka berjalan pelan di bawah air, menatap ke arah Raka. Salah satu dari mereka menunjuk ke dada Raka, lalu berbisik pelan, "Tinggal kamu." Raka menjerit, berlari masuk ke dalam kamarnya, dan menutup pintu keras-keras. Namun dari balik jendela, terdengar suara Pak Darto berteriak di tengah hujan, "Raka, aku ora duwe pilihan, kowe kudu diganti. Kowe wis ngerti kabeh." Suara itu bercampur dengan gemuruh sungai yang semakin keras. Air merambat sampai ke teras kos. Dari luar, terdengar jeritan warga yang mulai panik karena air Bogowonto meluap tiba-tiba. Dan di tengah semua itu, Raka mendengar suara anak-anak tertawa lagi. Kali ini bukan dari ponsel, tapi dari bawah lantai kamarnya sendiri. Malam itu, Bogowonto tak lagi sekadar sungai. Dia berubah menjadi mulut besar yang menelan rahasia dan nyawa. Raka bersembunyi di balik pintu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu malam ini belum berakhir. Ia hanya berharap bisa bertahan sampai pagi. Tapi di luar sana, Pak Darto masih berjalan di tengah air, membawa gayung berisi sesuatu yang merah, menetes, menandai jalan menuju kamar Raka. Dan dari jauh terdengar suara lirih yang dingin, seperti dari dasar sungai. Kiai Bogowonto nunggu tumbal terakhir. Subuh belum tiba, tapi langit Purworejo sudah seperti malam yang menua. Awan hitam menggantung rendah di atas sungai Bogowonto. Angin kencang meniup daun-daun pisang sampai melambai seperti hendak melarikan diri. Desa itu, yang biasanya tenang dan religius, kini berubah jadi tempat yang menakutkan. Air sungai meluap tanpa sebab, mengalir deras melewati halaman rumah warga. Raka berdiri di depan jendela kamar kosnya. Napasnya memburu. Air kini sudah mencapai setengah betis di dalam kamarnya. Tapi yang membuatnya gemetar bukan airnya, bau amis darah yang makin pekat, dan suara lirih dari arus sungai yang seolah memanggil namanya. "Ayo bali, wong sing ngerti kudu bali." Ia menutup telinganya,
Tapi suara itu tidak hilang. Suara itu bukan datang dari luar, tapi seperti bergema dari dalam kepalanya sendiri. Sambil menahan panik, Raka mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, dompet, dan jaket tipis. Ia harus pergi. Sekarang juga ia membuka pintu kamar. Air langsung mengalir deras keluar, menimbulkan suara cipratan yang aneh. Seperti suara langkah kecil yang mengikuti di belakang. Lorong kos gelap, lampu padam semua. Tapi di ujung lorong, samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam, menatap ke arah Raka. Pak Daughter. Suara Raka gemetar. Bayangan itu tak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tapi dari tubuhnya menetes air setits demi setits. Saat petir menyambar, Raka melihat jelas. Bukan Pak Darto. Tubuh itu kecil, anak-anak, pucat, dan matanya kosong, tapi basah seperti masih menangis. Raka menjerit dan berlari melewati bayangan itu. Ia berlari keluar dari kos, menembus hujan deras. Jalanan becek, air setinggi lutut. Warga mulai keluar rumah, beberapa membawa lentera, berteriak-teriak karena air sungai mulai menelan halaman rumah mereka. Bogowonto ngamuk. "Cepat, pada ke atas!" teriak seseorang. Beberapa warga berlari menuju tanah yang lebih tinggi, tapi Raka tak memedulikan mereka. Tujuannya cuma satu, keluar dari desa. Namun saat ia berlari ke arah jalan besar, ia melihat warung bakso Pak Darto masih menyala terang di tengah gelap dan hujan. Asap putih mengepul dari dapur. Panci besar masih berdiri di atas tungku, seperti tak terganggu air yang mengalir di sekitarnya. Dan di depan warung, Pak Darto berdiri, wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. "Rak, auhame, kowe durung ngerti kabeh," teriaknya di tengah deras hujan. Raka berhenti beberapa meter darinya, gemetar hebat. "Pak Darto, hentikan ini!" Sungainya marah. Pak Darto menggeleng, suaranya parau. "Aku ora iso mandek, Rak. Iki nek ora dituruti, kabeh bakal ketarik menyang enjero." Raka menatap matanya. Ada ketakutan dan penyesalan bercampur. Pak Darto memegangi dada lalu berlatat. "Aku mong pengen anakku bali, Rak. Aku nyuwun rejeki, tapi sing bali malah arwah." Kiai Bogowonto nuntut tumbal. Saben bulan siji, seki giliran. Wong sing ngerti rahasiane. Raka tersentak. Tumbal terakhir. "Itu saya." Pak Darto menunduk. "Yo kau Rak. Kiai wis nandai kowe sejak kowe ndelok ritualku malam kowe." Petir menyambar lagi. Kilatan cahaya menampakkan sesuatu di belakang Pak Darto. Bayangan anak kecil yang sama yang dilihat Raka di dapur dulu. Ia berdiri diam di bawah hujan, memandangi Pak Darto dengan mata kosong. "Bapak bohong. Bapak janji, aku ora bakal tenggelam." Suara itu lirih, seperti datang dari dalam air. Pak Darto menatapnya dengan wajah hancur. "Ampun nak, Bapak ora kuat maneh." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Air sungai memercik lebih tinggi. Lalu seperti tenggen-tenggen air muncul dari arus, menggenggam kaki Pak Darto. Raka berteriak, "Pak!" Namun Pak Darto hanya menatapnya, dengan air mata bercampur hujan. "Cepet Rak, melayu." "Oh Bali." Tangan air itu menariknya dengan kekuatan besar. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Darto tertelan arus sungai, disertai suara jeritan panjang yang menggema sampai ke bukit belakang desa. Warung bakso yang masih menyala tiba-tiba padam seluruhnya. Semua jadi gelap. Raka berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Air kini mencapai pinggang. Ia berusaha berjalan ke jalan utama, tapi setiap langkah terasa berat. Air seperti menahannya, menariknya perlahan ke belakang. Dan di tengah deras arus itu, ia melihat bayangan anak-anak muncul satu persatu di permukaan air. Mereka berjalan, tersenyum, lalu tenggelam perlahan. Raka. Keenway bearing awake. Raka menutup telinga, berlari sekuat tenaga menuju perbukitan. Tapi semakin jauh ia mencoba, semakin dalam air itu menarik. Lumpur menelan kakinya, ranting menampar wajahnya, dan suara air yang berputar kini berubah seperti teriakan ratusan mulut kecil. Sampai akhirnya, dari arah bawah sungai, muncul suara berat dan dalam, bergema sampai ke dada. "Sapa sing nyumurupi, kudu disirep." Siapa yang tahu rahasia, harus disenyapkan. Raka jatuh tersungkur, air menelan wajahnya. Dalam bening gelap itu, ia melihat
tubuh-tubuh anak kecil yang melayang di bawah arus. Mata mereka terbuka, menatapnya dalam diam. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menyentuh pipinya, lalu menarik tangannya ke bawah roka menjeret, berusaha melawan arus. Tapi semakin ia berontak, semakin kuat tarikan itu. "Tidak, tolong!" Suaranya serak, tenggelam oleh bunyi air. Tepat saat air hampir menutup kepalanya, seseorang menarik lengannya dari belakang. "Mas Rak, pegang tanganku!" Itu suara Bu Rum. Ia menahan tubuh Raka dengan tali tambang dari pos ronda. Beberapa warga ikut membantu menariknya keluar dari arus. Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil menarik Raka ke tepi. Raka batuk keras, memuntahkan air bercampur darah. Bu Rum menatapnya dengan wajah pucat. "Astagfirullah, Mas, sampean iki hampir ketarik arus setan Bogowonto." Raka tak bisa menjawab. Matanya menatap kosong ke arah sungai. Dari kayahan, terlihat sesuatu mengambang. Panci besar dari warung Pak Darto berputar di arus deras sebelum tenggelam ke dasar sungai. Dan sesaat setelah itu, air tiba-tiba berhenti meluap. Arus kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi menjelang, langit cerah, tapi desa itu seperti kehilangan kehidupan. Beberapa rumah rusak, sebagian warga hilang terseret arus. Pak Darto tak ditemukan. Warungnya hanya menyisakan papan nama yang hanyut ke pinggir jalan. Raka duduk di tepi sungai. Tubuhnya lemah. Ia menatap arus yang kini tenang seperti kaca. Tapi jauh di dalam, ia tahu sungai itu masih hidup. Ia membuka ponselnya, mencoba memutar rekaman semalam untuk memastikan semuanya nyata. Namun file itu tak ada lagi. Semua folder audionya kosong. Tapi di bagian galeri, satu video muncul otomatis. Padahal ia tak pernah merekam. Judul file itu hanya bertuliskan ECLEA metan, BUKOWO, NETO, Final MP4. Raka menelan ludah, menekan play. Video itu menampilkan air sungai yang berputar, kemudian suara berat bergema, "Wis rampung." Tumbal pungkasan, "Wis kelep." Dan di detik terakhir video, kamera seolah menyorot wajah seseorang, dirinya sendiri, berdiri di tepi sungai, menatap ke arah kamera dengan mata kosong. Layar ponselnya lalu gelap. Raka menjatuhkannya ke tanah, tubuhnya gemetar. Dari arah sungai, hembusan angin lembut lewat, membawa suara lirih yang nyaris tak terdengar. "Sungai ora lali, Rak, sing ngerti, kudu bali." Air yang menelan tak pernah benar-benar surut. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani membuka warung di dekat jembatan Bogowonto. Tapi kadang, kalau malam Jumat Kliwon tiba, warga yang lewat bersumpah mendengar aroma kaldu bakso dan tawa kecil anak-anak dari arah sungai. Pagi itu, langit Purworejo berwarna abu pucat. Sisa hujan semalam masih membentuk genangan di jalan. Desa di sekitar sungai Bogowonto terasa sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menakutkan. Burung tak berkicau, ayam tak berkokok, bahkan desir angin pun seakan enggan lewat di tepi sangkai. Raka duduk termenung. Tubuhnya masih lemah setelah terseret arus semalam. Namun sejak pagi, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Air sungai yang dulu membuatnya takut, kini terasa seolah berbicara. Riak kecil di permukaan bergetar perlahan, seperti membentuk pola samar. Setiap kali ia menatapnya, kepalanya terasa berat, dan suara-suara itu kembali bergema. "Sing ngerti kudu bali, kudu ganti, yang tahu harus kembali, harus menggantikan." Raka menatap air itu dengan mata yang perlahan kehilangan cahaya. Ia berusaha menepis pikiran buruk, tapi di dasar hatinya, ia tahu, ia tak sepenuhnya selamat. Beberapa hari berlalu, air sungai kembali normal. Desa pun mulai bangkit, tapi warga masih enggan melewati jembatan Bogowonto saat malam. Mereka belang, kadang terlihat asap putih di tepi sungai, dan aroma kuah bakso muncul begitu saja di udara. Warung Pak Darto kini tinggal puing kayu dan tungku gosong. Namun entah kenapa, setiap pagi ada mangkuk bakso panas di atas meja depan, lengkap dengan sendok dan sambal. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bu Rum, pemilik kos tempat Raka tinggal, mulai khawatir. Raka jarang keluar kamar. Ia tak bicara banyak, hanya duduk di jendela, menatap ke arah sungai. Kadang ia tersenyum kecil, lalu bergumam sendiri,
Sekarang warung itu milikku. Awalnya Buru mengira ia masih trauma, tapi lama-lama gelagatnya berubah. Setiap malam Jumat, Raka keluar membawa bungkusan daun pisang. Ia berjalan tanpa suara ke arah sungai, menatap air, lalu menunduk lama sebelum kembali ke kamar. Suatu malam, Buru memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Hujan gerimis turun. Angin membawa bau amis yang ia kenal baik. Ia melihat Raka berdiri di tepi sungai, menyusun sesajen kecil, nasi tumpeng, kembang 7 rupa, dan sebotol cairan merah. Ya Allah, Burung menutup mulutnya. Raka mulai membaca mantra pelan. Suaranya seperti bukan miliknya sendiri. Kiai Bogowanto. Iki, aku nyuwun selamat kanggo daganganku. Lalu, dari tengah sungai, muncul riakan besar. Bayangan hitam setinggi 2 meter muncul di balik kabut. Sosok manusia air dengan wajah seperti lumpur. Matanya merah menyala. Sosok itu mengulurkan tangan panjang, seolah menerima persembahan itu. Bu Rum berteriak histeris dan berlari pulang. Tapi sebelum sempat menoleh lagi, ia mendengar suara Raka tertawa di tengah arus. Sekarang, aku gantian, Pak. Warung ini harus tetap ramai. Keesokan paginya, warga dikejutkan kabar. Raka membuka warung bakso baru. Letaknya tepat di sebelah jembatan Bogowonto, di tempat yang sama dengan warung Pak Darto dulu. Ia tersenyum ramah, sopan, dan murah bicara. Warungnya ramai luar biasa, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun, beberapa pembeli mengeluh. Ada yang bilang rasa baksonya terlalu gurih seperti daging asli, tapi entah daging apa. Ada pula yang mengaku mendengar tangisan anak kecil dari dapur saat makan sendirian di malam hari. Dan anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada anak kecil yang hilang di sekitar desa itu. Suatu malam, seorang sopir truk yang melintas di jembatan melihat sesuatu. Raka berdiri di pinggir sungai, menatap air, tersenyum sendirian. Di belakangnya, samar terlihat bayangan seorang pria tua, wajahnya mirip Pak Darto, berdiri di sisi berlawanan, menatap balik. Keduanya tidak bicara, tapi dari riak air di bawah, tangan-tangan kecil muncul, seperti menunggu giliran dipanggil. Dan ketika sopir itu mencoba mengklakson untuk memanggil, tiba-tiba semua lampu jalan padam. Suara gemericik air berubah seperti bisikan serentak. Tumbal wis ganti, janji tetap melaku. Tumbal sudah berganti, perjanjian tetap berjalan. Pagi berikutnya, warga menemukan sosok Raka duduk di bangku depan warung, tersenyum menatap panci baksonya. Warungnya masih berasap, tapi tak ada satupun api di tungku. Di panci itu, kuahnya berwarna kemerahan dan bau amisnya menusuk ketika salah satu warga nekat mengintip. Di dasar panci terlihat gumpalan kecil seperti rambut anak-anak. Warung itu ditutup paksa, tapi tak ada yang berani menghancurkannya. Setiap kali papa namanya dicabut, malamnya selalu terpasang kembali, dan tulisan di depannya berubah sendiri. Bakso Anak Sungai Bogowonto dikelola oleh R. Beberapa bulan kemudian, jalan menuju jembatan Bogowonto resmi ditutup untuk umum. Namun bagi mereka yang tetap nekat lewat malam-malam, konon selalu mencium aroma kaldu bakso, dan kadang mendengar tawa kecil dari balik arus air. Sungai Bogowonto kini tenang di permukaan, tapi di bawahnya, janji lama masih hidup. Setiap tumbal diganti, setiap nama dilupakan, tapi kutukan itu tetap berjalan. Sebab bagi mereka yang meminta rezeki tanpa usaha, sungai itu selalu siap memberi, asal berani membayar dengan nyawa. Keserakahan tidak pernah membawa berkah. Rezeki yang diperoleh tanpa usaha sejati akan menuntut balasan yang lebih besar, entah dalam bentuk kehilangan, penderitaan, atau dosa yang diwariskan. Tidak ada kekuatan selain Tuhan yang mampu memberi kelimpahan dengan damai. Dan bagi yang tergoda jalan gelap seperti pesugihan, ingatlah, setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menagih harga. Cerita ini sepenuhnya adalah fiksi, terinspirasi oleh mitos dan budaya lokal di Jawa Tengah. Nama, tempat, dan kejadian dalam cerita tidak menggambarkan peristiwa nyata. Cerita ini dibuat semata untuk hiburan dan sebagai pengingat moral agar kita tidak tergoda pada jalan instan menuju kekayaan.